Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan ke-7 ya. Kali ini kita akan membahas mengenai formulir. Nah, kita buka teks editornya, kita buat file baru, simpan dengan nama form.html. Untuk pembuatan form sendiri kita memiliki banyak tag ya. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah form sendiri. Nah, tag form ini elemen yang digunakan untuk mengirimkan data berupa bentuk formulir. Di dalam form sendiri ada atribut. Yang pertama namanya action. Action ini digunakan untuk mengarahkan ke mana file akan diproses. Nah, contoh kalau file prosesnya ada di proses.html, maka form actionnya ada di proses.html. Nah, ini dia. Yang kedua ada atribut method atau metode apa yang digunakan. Nah, metodenya itu sendiri ada dua. Kalau tidak menggunakan metode atau kosong, itu sama seperti metode get. Nah, yang kedua adalah metode post. Metode post sendiri itu metode yang paling dianjurkan untuk pengiriman data form, karena data yang dikirim itu tidak ditampilkan pada address bar, sedangkan getnya akan menampilkan apapun yang kita input di dalam form ini. Itu pada bagian form. Selanjutnya di form sendiri kita memiliki beberapa jenis tag, salah satunya inputan, kemudian text area, dan selection. Nah, yang jelas form ini inputan dari si pengguna ke server ya, digunakan sebagai inputan formulir. Kita bisa menambahkan di sini input. Nah, input di sini otomatis memiliki type dan name. Nah, type sendiri adalah jenis inputan apa yang akan kita gunakan, sedangkan name-nya adalah identitas dari inputan itu sendiri. Contoh di sini tab-nya adalah teks, yang berarti kita bisa memasukkan inputan berupa huruf, angka, ataupun simbolik. Nah, pada name-nya kita beri nama di sini nama. Jadi untuk inputan nama. Nah, kemudian pada name ini jangan menggunakan spasi ataupun garis hubung, tapi gunakan underscore untuk yang lebih dari satu kata. Contoh nama lengkap. Nah, ini kita simpan, kita jalankan. Buka folder di mana kalian menyimpan, kemudian jalankan filenya, formulir. Ini dia. Di sini kita sudah bisa menginputkan huruf, angka, maupun simbol. Kemudian karena di sini tidak ada keterangannya, maka kita bisa menambahkan tag namanya label. Nah, di sini digunakan untuk penamaan atau identitas dari keterangan dari inputannya. Contoh di sini nama lengkap. Jadi pada bagian nama lengkap ini diisi oleh input. Nah, ini dia nama lengkap. Kemudian di sini inputan yang kita masukkan. Contoh kalau namanya Fitra ya Fitra. Nah, pada level ini juga bisa kita tentukan untuk inputan yang mana. Contoh for-nya untuk name yang ini. Jadi kalau for-nya nama lengkap, dia dikhususkan untuk name, identitas name, nama lengkap. Nah, input sendiri adalah text single, jadi boleh ditutup di akhirnya atau tidak juga tidak apa-apa. Usahakan ditutup ya. Nah, kemudian
Ini kita bungkus saja dalam paragraf, bentuk paragraf. Bentar ya, kita pindah agar lebih rapi. Nah, kemudian di sini kita beri label yang kedua, terangannya adalah email. Nah, sudah tahu kan kalau format email itu diiringi dengan nama, kemudian setelahnya adalah nama domainnya dan ekstensi domainnya. Nah, jadi tidak boleh sembarang. Oke, kita buat input, tipenya itu jelas email karena khusus untuk email. Perbedaan dengan tes kita lihat setelah ini. Oke, tipe namenya email pengguna. Oke, pastikan kalian mengetikkan namenya ini tidak salah dengan tipenya. Jadi kalau namenya email bisa sama dengan tipenya email, tapi nantinya pada pemrosesan PHP yang kalian tangkap adalah name identitas ini, jadi bukan tipe jenisnya ya. Ini kita samakan for email pengguna. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini sebelum kita enter, kita uji dulu simbol. Nah, kemudian di sini kita samakan, kita coba enter. Nah, ini belum ya, karena kita belum punya tombolnya. Oke, kita buat dulu tombolnya. Masih menggunakan input tipenya. Nah, untuk inputan tombol sendiri, jenis tombol ada dua. Inputan yang pertama jenisnya adalah submit. Nah, name-nya boleh kita buat ataupun kosong. Sini tombol kirim atau tombol daftar ya. Nah, kirim saja. Nah, ini kita bisa simpan. Nah, di sini pada Chrome umumnya adalah submit. Kalau pada Firefox itu submit query. Nah, kita bisa menggantinya dengan cara membeli value. Nah, value-nya ini daftar. Jadi value ini adalah teks yang akan tampil di dalamnya. Nah, contoh pada nama lengkap ini juga kita bisa berikan value. Contohnya begini. Nah, jadi kita mau ada kode sebelum namanya, misalnya kan gitu. Oke, where. Nah, kita jalankan, kita refresh. Ini juga tetap berisi where pada defaultnya. Oke. Nah, tinggal menambahkan saja mungkin. Jadi value itu isi untuk inputannya ya. Oke. Inputan yang kedua pada tipe tombol ini ada yang namanya reset. Nah, reset ini tidak usah menggunakan name, tapi kita wajib menggunakan value. Membatalkan. Nah, kegunaannya tombol reset ini ketika kita sudah menginputkan data, kita boleh membatalkannya. Tetap pada file ini, namun dia akan mengosongkan kolom-kolom yang memang seharusnya kosong. Nah, jika kita memiliki value where sebelumnya di sini, maka ketika kita tambahkan saat klik batalkan, hanya ada tanda where. Jadi ibaratnya ini membuka file yang sama namun dalam kondisi yang belum diinput. Nah, ini dia contoh. Kosong. Oke. Kosong. Sedangkan pada daftar ini, nah, dia akan mengirim nantinya. Nah, ini ya. Kalau email contoh, kita klik daftar, apa dia? Please include atau sertakan sebuah add di dalam email address atau alamat email. Nah, kata yang kita inputkan tidak memiliki simbol add. Enter following. Nah, is complete. Nah, karena formatnya adalah nama pemilik email, kemudian add, kemudian domain, kemudian ekstensi domainnya.
contoh boleh com atau apa lah. Nah ini oke, kita tidak membahas ke sana. Oke, lanjut ke setelah teks. Oke, untuk bagian tombol ada submit dan reset, kemudian inputan data ada teks, email. Nah, kalau untuk tanggal lahir kita bisa menambahkan inputan, contoh labelnya tanggal lahir. Oke, begini. Nah, masih menggunakan inputan, tipenya adalah date. Oke, kemudian name-nya tanggal lahir. Nah, ini dia. Otomatis akan memberi format tanggal, mana M adalah bulan, D adalah day atau harinya, Y adalah tahunnya. Nih, otomatis kita bisa memilih di sini. Nah, oke, kita usahakan. Itu tipe date. Ada tipe yang lainnya. Kita mulai dengan contoh jenis kelamin ya, bisa pilihan 2. Kita bisa juga menggunakan input. Nah, label, kemudian for jenis. Nah, usahakan kalau mau besar-besar semua, kalau kecil-kecil semua ya. Jadi karena name-nya itu nanti kalau besar kecil dipanggil kecil semua, tidak mau. Oke, jenis kelamin. Kemudian masih inputan. Nah, di sini dia tipenya kita buat yang pertama itu radio, karena jenis kelamin hanya ada 2 ya. Nah, di sini pria contohnya. Nih, kita tampilkan. Nah, oke, pria. Nah, ini kita klik. Ini kita ubah dulu menjadi metode get. Kalau get dia ditampilkan datanya, name-nya itu yang ini, name-nya tadi kita nama lengkap ya, kemudian ada isinya. Oke, kita buatkan jenis kelamin ada 2 ya, jenis kelamin, input, tab-nya masih sama radio. Nah, di sini ada wanita. Oke, kita jalankan. Nah, di sini ada 2 tombol bulat yang bisa kita pilih. Nah, di sini bisa dipilih keduanya. Harusnya jenis kelamin hanya 1. Nah, ini terjadi karena kita tidak memberi name. Jadi name ini identitasnya. Jadi untuk yang mana? Untuk jenis kelamin. Jadi ketika name-nya sudah ditentukan jenis kelamin, maka hanya boleh dipilih salah satu. Contoh pria, kemudian wanita ya, atau pria saja. Nah, maka otomatis jika memiliki name, dia hanya boleh dipilih salah satu. Oke. Kemudian kita bisa menggunakan checkbox. Oke, satu lagi. Di sini nama lengkap kita isi saya, kemudian email saya @gmail.com contohnya. Di sini tanggal lahir 23 Juli 2020, jenis kelamin pria, kita daftarkan. Nah, ini metode get. Pada name nama lengkap akan berisi saya sesuai yang kita inputkan tadi, nama pengguna, emailnya, nih, tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di sini nilainya adalah on, padahal kita memilih pria kan. Oke, bagaimana caranya agar yang diisi adalah pria? Nah, maka kita perlukan value. Value-nya adalah pria. Nah, di sini value-nya wanita. Jadi ketika kita milih pria, maka nilainya akan dikirim pria, bukan on statusnya. Oke, nah di sini pria setelah label input ini adalah keterangan, jadi bukan nilainya ya. Oke, ini kita coba jalankan. Nah, kita ulang lagi pria, daftar. Nah, jenis kelamin di sini diisi dengan pria. Oke, sudah pria. Kalau wanita, maka isinya wanita. Berubah kan? Oke.
Nah, ini keterangan ini juga boleh kita hapus. Nah, tetap dia akan menampilkan pria ataupun wanita. Contoh ini pria. Nah, pria. Namun di sini tidak ada keterangannya apa yang kita pilih. Nah, itu yang berbahaya. Jadi kita berikan keterangan di sini pria. Nah, ini kolom untuk wanita. Oke. Selanjutnya ada inputan, tipenya itu password. Nah, jadi label biasa kita untuk kata sandi ya. Untuk sandi-sandi untuk Facebook atau apapun, kita beri for sandi. Di sini kata sandi atau password ya. Nah, masih menggunakan input, namun tipenya adalah password. Nah, name-nya kita boleh buat sandi. Perbedaannya dari inputan teks dan email, password itu apa? Nah, ini dia. Oke. Pada penginputan nama lengkap, nama yang diinputkan akan ditampilkan. Email juga sama. Oke. Namun pada kata sandi, setiap karakter yang kita tulis akan diubah menjadi bentuk bintang, baik simbol, huruf maupun angka. Oke, nah ini yang kita tulis. Contoh saya. Nah, pada sandi isinya adalah saya. Oke, selanjutnya teks email. Nah, kita butuh checkbox di sini. Checkbox ini biasanya digunakan untuk hobi ya. Contoh label for hobi. Nah, input tipenya adalah checkbox, name-nya hobi. Oke, kita di sini sudah memberi name hobi. Nah, kita beri value ya. Value-nya membaca. Di sini membaca. Oke, pada value kedua, inputan kedua masih sama checkbox hobi, name-nya sama ya. Oke, value-nya membaca, apalagi memasak deh. Oke, memasak. Nah, ini di sini boleh lebih dari dua ya. Nah, apa perbedaan dari inputan tipe radio dan checkbox? Nah, di sini yang pertama adalah checkbox ini tampilannya itu petak, kalau yang radio dia bulat. Nah, yang kemudian kalau pada radio itu bisa hanya boleh dipilih salah satu dengan satu identitas name yang sama. Nah, untuk hobi kita boleh memilih lebih dari satu untuk name yang sama. Nah, ini oke, kita coba jalankan. Nah, hobinya apa? Nah, hobi di sini dikirim sebanyak 2. Hobi yang pertama adalah membaca, hobi yang kedua adalah memasak. Jadi dua-dua terkirim kalau kita mencentang keduanya. Oke, kemudian kita menggunakan contoh agama ya, dipilih salah satu, hampir sama seperti jenis kelamin, atau jenis kelamin juga bisa dimasukkan di sini. Contoh label for agama. Oke, di sini kita gunakan select. Nah, untuk memberi identitas name-nya kita memberi pada bagian select name, kemudian name-nya apa? Contoh agama tadi ya. Nah, untuk pilihannya ini ketika jalankan ini tidak ada pilihan. Nah, pilihannya kosong. Oke, untuk pilihannya kita gunakan option. Jadi option itu adalah pilihannya. Option, kemudian contoh Islam. Oke, option yang kedua nilainya Kristen. Option Hindu.
option Buddha. Oke, ini kita jalankan. Nah, isinya adalah Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Kita boleh memilih salah satu saja. Nah, kalau gini, kenapa tidak menggunakan input? Nah, itu dia, ini di sini lihat. Oke, di sini kita tidak menggunakan value, hanya membungkus option ya. Nah, daftar. Maka isinya adalah mana yang kita pilih duluan. Contoh Islam tadi ya, maka agamanya adalah Islam, walaupun tidak kita tuliskan value-nya. Jadi di dalam option ini adalah keterangan sekaligus nilai yang akan kita ambil. Nah, contohnya kalau kita mau menggunakan value juga boleh. Dalam kasus contoh di sini Islamnya itu kapital. Nah, kita boleh mengambil value-nya hanya huruf awal yang kapital. Islam. Nah, silakan ditebak mana yang akan tampil, Islam yang huruf kecil atau huruf besar semua. Oke, Islam, daftar. Nah, maka yang diambil adalah Islam dengan I-nya saja yang besar. Ini dikarenakan value-nya yang akan diambil dahulu. Namun, jika tanpa value, maka diambil nilai keterangan di sini. Oke, jadi itu perbedaan dari inputan tipe radio dengan selection. Selanjutnya kita akan, contoh menuliskan nama atau alamat ya. Kita alamat bisa menggunakan label, contoh label for alamat. Nah, kita bisa menggunakan input dengan tipe teks karena alamat bisa diisi dengan simbol koma, titik, nama jalan maupun angka rumahnya ya. Nah, itu bisa contoh alamat. Nah, ini dia tampilannya. Tapi ketika kita mengisi panjang 1 nomor 23 sekip kecamatan Bekam. Nah, seperti ini. Nah, otomatis kita tidak menampilkan keseluruhannya. Nah, caranya kita menggunakan tag yang namanya text area. Nah, beri name, identitasnya alamat. Nah, otomatis nih dia lebih besar. Perbedaan dari input biasa, dia lebih besar. Kemudian kita bisa menggeser sebanyak apapun untuk melihat isinya tadi. Jadi nggak perlu kita arahkan scroll ke kanan ataupun ke kiri ya. Kita hanya cukup menarik ke bawah atau mengecilkan. Oke, di sini bahwa alamat itu kan hampir sama seperti teks tadi ya, boleh sama, tapi perbedaannya adalah di text area ini daripada input adalah lebih banyak cakupannya. Nah, sampai sini saya harap sudah paham, karena ini selanjutnya kita akan membahas mengenai CSS. Oke, silakan berkreasi dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.